Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur hingga Senin sudah mencapai 724 hektar. BPBD Jawa Timur melaporkan pada pukul 6 pagi, api di kawasan P30 mulai mengarah ke pemukiman warga. Dua armada helikopter yakni PKDAP dan PKDAN dijadwalkan melakukan operasi waterbombing di lokasi yang masih terdapat titik api pada Senin 10 Agustus. Selain operasi jalur udara, pemadaman dari darat juga dimaksimalkan dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran, 2 truk tangki, 1 kendaraan L300 bermuatan tandon air, dan 1 unit drone water spray. Terpantau titik api di kawasan Lembah Dingklik juga terlihat cukup besar. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan operasi pemadaman menggunakan 3 helikopter waterbombing akan terus dilakukan hingga seluruh titik api benar-benar padam. Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pemadaman dari udara. Selain pemadaman dari udara, petugas di lapangan juga terus melakukan penanganan dari darat. Kondisi cuaca tidak bisa dilakukan sampai 10 hari ke depan ya. Tadi sudah saya sudah menelpon langsung kepada kepala BMKG. Tadi juga ada staf yang datang. Secara matematis ya, secara teknokratik dihitung hampir mustahil 10 hari ke depan ada OMC, operasi modifikasi. Jadi kita betul-betul mengandalkan satu waterbombing, yang kedua pasukan darat. Tadi kita juga sudah rapat untuk membuat apa istilah tadi incident command ya, incident commanders ya. Jadi dibuat struktur supaya pekerjaannya lebih teratur, lebih rapi, lebih terstruktur. Sebagai upaya pengamanan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sementara seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo sejak 8 Agustus pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga waktu yang belum ditentukan. Langkah ini diambil untuk keselamatan wisatawan sekaligus memberikan ruang untuk penanganan kebakaran. Penutupan kawasan wisata ini berdampak terhadap aktivitas ekonomi pelaku wisata. Sejumlah pedagang dan pengelola penginapan mengaku mengalami penurunan pendapatan. Kalau ditutup gini sudah ada penghasilan dong ya? Enggak ada, udah. Kadang nanam. Gitu. Harapannya Ibu seberapa Ibu? Ya mudah-mudahan kebakarnya cepat selesai, terus bisa aktivitas kembali. Pemirsa, tercatat lebih dari 700 hektar lahan terbakar di kawasan Gunung Bromo. Lalu seperti apa penanganannya sejauh ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha. Selamat malam Pak Emil dan Pak Rudi. Selamat malam Mbak Eva, Pak Rudi. Selamat malam Pak Emil, Mbak Emil. Saya mulai dari Pak Wagub dulu. Pak Wagub, pantauan dari tim liputan kami di lapangan bahwa tim gabungan masih bersiaga meski hari sudah malam. Apakah artinya masih ada penanganan dilakukan sampai malam hari ini, Pak Emil? Kalau malam hari memang penanganan tidak berhenti. Petugas kita ketahui tetap bersiaga, berpiket di lapangan karena memang di malam hari bukan berarti api berhenti menyebar. Nah, tetapi malam hari yang tidak bisa dilakukan adalah menggunakan helikopter. Jadi helikopter waterbombing tidak bisa berjalan kalau visibility-nya sudah tidak memadai. Namun kalau untuk personil lapangan itu tetap bergerak. Timnya Pak Rudi misalnya ada 2 unit damkar dan personil TNBTS termasuk 10 orang yang berkeliling di sepanjang sekat bakar itu juga bertugas di malam hari. Jadi yang bertugas di malam hari adalah tim di darat ya Pak Wagub. Dan sampai saat ini pemerintah telah mengerahkan hingga 3 helikopter waterbombing dan drone spray di lapangan. Sejauh mana efektivitas armada udara dalam menembus titik-titik api di tebing-tebing yang terjal tidak bisa dijangkau oleh tim darat, Pak Emil? Posisi per pukul 17.59 tadi, ini memang sudah ada kabar baik, Pak Rudi, mohon dikonfirmasi, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa di P30 yang menjadi pusat sasaran operasi, ini sudah menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun demikian, memang tantangan kita
kemarin muncul satu titik di luar dari titik awal. Jadi 520 hektar yang tercatat kemarin pagi ini merupakan penyebaran dari satu titik awal. Dia meluas begitu. Nah, meluasnya itu ke arah timur dan agak ke selatan, ke arah utara. Namun demikian terjadi titik baru di penanjakan pada kemarin pagi yang sebelumnya itu belum terdampak. Dan ada titik baru lagi pada posisi kemarin sore di yang namanya Bukit Dingklik. Nah, Bukit Dingklik inilah dan penanjakan yang menjadi tambahan target operasi dari helikopter waterbombing. Nah, yang titik P30, jadi hari ini ada dua, PKDAP dan PKDAN. Nah, PKDAN ini agak istimewa, ini tipe Puma ya kalau tidak salah. Ini dia punya kapasitas sekali angkut 4.000 liter. Jadi dia tadi sudah 5 rit posisi, jadi total sudah mengangkut 20.000 liter diambil dari Danau Ranu-Regulo, itu ditembakkan. Sedangkan yang PKDAP kapasitasnya 1 rit itu 1.000 liter. Itu di bombing. Nah, dengan ini tentunya dari beberapa hari yang lalu hingga sekarang ini meredam. Jadi kalau terjadi perluasan ini juga merupakan hasil dari upaya meredam supaya perluasannya tidak lebih masif dari yang hari ini kita lihat. Iya, saya ingin Pak Rudi mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Emil soal kabar baik di P30 tanda-tanda mereda. Betulkah demikian, Pak Rudi? Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur, memang informasi tersebut benar adanya. Di sore tadi di Bukit 30 memang sudah tidak dilihat adanya titik api di daerah sana. Tinggal kita akan tetap melakukan pemantauan dan besok bisa dilanjutkan dengan pop-up-nya agar bisa dipastikan pemadaman di lokasi di sana. Nah, sebagai tambahan memang yang masih ada titik api itu di daerah Bungkah Dingklek, tetapi tidak begitu besar lagi. Demikian. Oke, terkait dengan penanganan di titik baru di Bukit Dingklik, bagaimana Pak Rudi? Sedang itu Pak, sedang sebentar. Mohon maaf, mohon diulang. Iya, tanda-tanda mereda sudah terjadi di P30, tetapi tadi ada informasi soal titik baru di Bukit Dingklik. Bagaimana penanganannya Pak Rudi? Ya, Bukit 30 seperti tadi disampaikan sudah mereda, yang baru itu di Bungkah Dingklek dari mulai kemarin, tetapi juga sudah mereda dibandingkan kemarin, sudah sangat-sangat jauh bedanya. Upaya yang telah dilakukan, pemadaman dari darat yang dilakukan teman-teman semua unsur ya, kami dari Kementerian Kehutanan, tidak hanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tetapi dibantu juga semua pengelola kawasan konservasi di Jawa Timur, dari mulai Tahura, Alas Purwo, Meru Beteri, dan semuanya, termasuk dari TNI, Polri, relawan, dan pelaku-pelaku wisata yang ada di sekitar sana. Demikian. Oke, baik. Tadi juga disampaikan oleh pemerintah terkait dengan rencana operasi modifikasi cuaca bersama BMKG. Bagaimana rencana tersebut, Pak Emil? Ya, jadi pada saat kemarin kami bersama dengan Pak Rudi kemarin pagi, dilanjutkan pada siang harinya Bapak Menhub hadir bersama BMKG, memang dikonfirmasi formasi awan yang ada di wilayah Malang Raya, terutama di wilayah Bromo ini juga belum memungkinkan untuk dilakukan OMC. Nah, di rakor yang tadi kami ikuti bersama Menko Polhukam dan juga dihadiri pimpinan BMKG, memang tetap Jawa Timur menjadi sasaran utama, bukan saja dalam konteks karhutla, tapi dalam konteks kekeringan dan kebutuhan untuk tampungan air. Apabila awan itu menunjukkan tanda-tanda yang visible, kondusif untuk kemudian diluncurkan operasi modifikasi cuaca, maka operasi tersebut akan dilakukan. Nah, tapi posisi per kemarin sore dan sampai hari ini belum ada perubahan mengenai kondisi awan itu tersedia atau tidak untuk kemudian dilakukan operasi modifikasi cuaca. Oke, jadi masih melihat nanti kondisi awan ya. Selain juga masih melihat bagaimana rencana terkait dengan modifikasi cuaca dari pantauan yang terus dilakukan oleh pemerintah
daerah Jawa Timur, bagaimana perkembangan terkait dengan kendala-kendala yang paling krusial dihadapi saat ini oleh personel gabungan di lapangan dalam memadamkan sisa-sisa titik api atau titik panas di sana, Pak Emil? Ya, jadi kendala yang dihadapi kemarin kita bersama dengan Pak Rudi tentunya begini, personil banyak, tetapi kita tidak bisa sembarangan menerjunkan personil karena ini berhadapan dengan situasi yang beresiko. Ini bukan sembarang personil memang, ini TNI, ini Polri, tetapi harus ada alat pelindung diri. Karena ini asap tebal. Pada saat saya sama Pak Rudi kemarin kita melihat perkembangan di penanjakan, asapnya tebal sekali kalau kita mengirimkan langsung ke sana. Oleh karena itu, kami perlu memastikan mereka memiliki alat pelindung diri yang memadai untuk mencegah jangan sampai mereka menghirup karbon dioksida berlebihan. Ini juga. Dan kedua tentu juga untuk memadamkan api ada alat namanya gebyok. Nah, gebyok ini kemarin sudah habis karena Pak Rudi dan tim bekerja luar biasa untuk memadamkan bersama dengan tim BPBD dan semua elemen. Maka kemarin kami sudah menyampaikan juga perlunya untuk ada dukungan suplai tambahan gebyok untuk bisa melakukan pemadaman api-api kecil. Gitu. Nah, ini beberapa tantangan yang dihadapi karena kalau di daerah yang berbukit sangat curam itu tidak bisa diakses oleh damkar maupun diakses oleh personil secara langsung. Begitu. Jadi ketersediaan dari APD, alat pelindung diri maupun juga gebyok ini yang menjadi prioritas untuk ditambah dan hari ini kami terinfo sudah mulai di dropping, bahkan kemarin pun tambahan gebyok sudah mulai di dropping juga untuk menambah. Ini yang kita lihat itu di gambar ada dipukul-pukul, nah itu pemirsa bisa melihat itulah yang namanya gebyok ya Pak Rudi ya, itu yang kemarin kita cari-cari. Ada 100 personil Kodim Probolinggo tapi hanya ada 4 gebyok yang tersedia. Nah maka karena sudah terpakai maksudnya ya dan harus dicatat tolong Mbak Eva bahwa Pak Rudi dan tim sebenarnya di hari-hari pertama sudah melakukan sesuai SOP dan seharusnya sudah kelihatan mereda ya Pak Rudi. Cuman tiba-tiba ada satu titik yang mengalami penyebaran yang sangat-sangat rapid, sangat cepat dan masif begitu. Jadi dan ini memang situasi yang berat dan kita percaya akan dedikasi teman-teman di lapangan yang sudah bekerja sangat maksimal dan sampai hari ini sampai detik ini tidak berhenti. Di P30 sudah membuahkan hasil, di Dingklik juga sudah mulai agak mereda seperti kata Pak Rudi. Kita optimis hari ini helikopter salah satu helikopter itu sedang dalam maintenance. Jadi besok sudah bisa beroperasi juga 3 heli. Jadi hari ini heli PKDBM itu melakukan maintenance. Pak Rudi besok insya Allah dia terbang lagi hari Selasa sehingga bisa melengkapi PKDAN dan PKDAP. Dan ini mudah-mudahan menjadi tambahan untuk upaya fokus di titik Dingklik dan juga di penanjakan sekiranya masih tersisa. Ya, kalau tadi Pak Emil sampaikan ada 3 helikopter, kemudian juga ada secara manual ya dengan gebyok yang tadi kami tampilkan juga visualnya, kemudian alat pelindung diri. Lalu BPBD Jawa Timur juga menerjunkan drone water spray berkapasitas 150 liter untuk area tebing terjal. Bagaimana efektivitas teknologi ini dibandingkan dengan pemadaman manual oleh personel di darat, Pak Rudi? Ya, sebenarnya semua itu ada peruntukannya masing-masing. Ketika dia di darat dan terjangkau oleh manusia, tentu pemadaman darat dengan pompa dari tangki pemadam kebakaran dengan gebyok itu juga efektif. Tetapi ketika dia berada di tebing-tebing, tidak terlalu besar, tentu drone water spray ini juga menjadi salah satu solusi untuk penanganan. Sedangkan yang berada di atas dan dalam skala yang lebih besar, tentunya waterbombing ini juga menjadi salah satu opsi yang memang sesuai. Sehingga tidak bisa dibilang mana yang efektif, tetapi memang sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Demikian. Baik. Terima kasih karena waktu kami sudah habis. Terima kasih Pak Emil dan juga Pak Rudi. Semoga kebakaran ini bisa segera teratasi. Mungkin satu lagi saya ingin ke Pak Emil singkat saja. Dari penyebab faktornya ini lebih dominan faktor alam atau ada human error di sini, Pak Emil? Ya tentu ini juga Pak Rudi berkompeten untuk sama-sama kita menjawab bahwa memang kita tidak menihilkan adanya faktor kelalaian manusia.
di dalam pemicu terjadinya kebakaran. Hal sesederhana puntung rokok yang terbuang itu juga dalam kondisi kering dan angin kencang bisa menimbulkan kebakaran yang meluas. Maka langkah beliau untuk membatasi jumlah pengunjung, bahkan menutup sementara perimeter terdekat yang paling rawan, ini adalah langkah yang sangat logis yang diambil untuk memitigasi. Nah, apabila api dalam tanda kutip terkesan meloncat ke dingklik atau ke penanjakan, apakah karena ada pemicu unsur manusia tambahan, atau ada yang mengatakan bahwa bisa saja ada dedaunan atau apa yang terbang dan masih punya percikan api yang kemudian bisa menyebar. Semua secara teoritis bisa terjadi. Ini yang menyebabkan sangat-sangat besar resiko itu, sehingga kesiagaan tidak pernah kita kurangi sedikit pun. Ini yang tadi disepakati juga di rakor bersama Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, dan dipimpin oleh Menko Polkam. Begitu. Kesiapsiagaan itu yang paling penting ya. Terima kasih Pak Emil dan juga Pak Rudi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.